Thank you for being here today. My name is Fanny Novianti and I'll be your host for this session. I'm also a student just like many of you here. So this space is not about being perfect, it's about sharing real experience and learning together. It was created as a cozy place to talk about studying, balance, and personal growth without about study habits, table and begin. So now let's welcome to our guest today. Please welcome to our guest. Hello. So first, can you introduce yourself and tell us about your life as a student right now? My name is Nadine Haniputri Jubianti. Currently, I'm a student at Ahmadiyya University, taking English department as my major. And my current life as a student actually just going back and forth from my boarding house to my campus to, of course, to study. And I think my daily life is not really complicated. It's just running around but studying. Okay. And we've heard that you're also active in organization, right? Yes, that's correct. So, what organization are you involved in, and what's your role there? So I joined an organization. It's like if the usual campus they have HIMA, but this is an organization below the HIMA. Or if in Ahmadiyya University, it's called organization. So I'm currently joining an organization. It's called PALP. It's actually short form from Peer Assistant Learning Program. Jadi PALP itu organisasi yang di bawahnya ETSA. ETSA itu kayak himanya, himanya prodi. Terus di PALP itu peranku di sana sebagai mentor. Jadi kira-kira tugas mentor itu apa gitu? Pasti teman-teman juga mau tahu kan? Mungkin sebelum ke sana kita jelasin dulu apa namanya istilah-istilah yang bakal muncul di organisasi PALP ini sendiri. Pertama ada mentor. Mentor itu orang-orang yang atau mahasiswa biasanya mulai dari semester 3 atau semester 5 dan mereka bakal jadi asisten sesuai nama PALP-nya, peer assistant. Jadi sebagai asisten buat peer, dan peer-nya ini biasanya mahasiswa-mahasiswa baru. Kalau di PALP sebutannya itu mentis. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru mungkin ada beberapa yang masih struggling dan butuh adaptasi ke mata kuliah bahasa Inggris, dan PALP itu berperan sebagai teman belajar si mentisnya ini. Kemudian di atasnya mentor tadi ada yang namanya board. Board itu mungkin bisa disebut kayak apa ya kalau misal di organisasi Kayak pembimbing? bukan pembimbing, apa ya, lebih ke Penanggung jawab? Itu beda lagi. Penanggung jawab ada lagi namanya supervisor, dan itu biasanya dari dosen. Kalau board ini lebih ke apa ya, kakak-kakak tingkat yang di atasnya mentor, dan mereka biasanya itu bertanggung jawab buat mengatur kurikulum untuk para mentisnya, atau mungkin bisa disederhanakan mengatur jadwal dan kegiatan buat mentisnya itu nanti. Oke. Jadi selain kuliah ini, Nadine ini sering ikut kegiatan PALP ini. Kalau boleh tahu, biasanya mungkin berapa kali seminggu atau apa itu? PALP ini sebenarnya lebih ke, menurutku sendiri,
PAP ini organisasinya cukup santai karena kita kan mentoring, kegiatannya mentoring buat si mentisnya itu. Nanti biasanya dilakuin seminggu sekali dan durasinya itu paling cuman 1 jam 30 menit sampai 1 jam aja maksimal. Terus kalau yang masih berhubungan sama PAP biasanya ada rapat evaluasi, itu mingguan juga. Nanti durasinya juga nggak terlalu lama sih, mungkin 1-2 jam aja gitu. Jadi mungkin merasa lebih fleksibel sama jadwal selama kuliahnya gitu ya. Betul, jadi jadwal PAP-nya alhamdulillah tidak bertabrakan sama jadwal kuliah ataupun kegiatan yang lainnya. Oke, kalau gue tahu kayak what's keep you motivate to stay consistent with your study? Padahal kan Nadine ini juga ikut organisasi nih, pasti juga kalau ikut organisasi kan ada rasa kayak capek atau apa, tapi gimana biar kamu itu masih punya motivasi buat tetap belajar gitu? Yang memotivasi buat tetap selalu belajar dan selalu datang kuliah itu sebenarnya lebih ke ini ya, ke tuition. Karena pastinya kuliah itu tidak murah dan tuitionnya of course is not that cheap. The tuition is not that cheap, so I'm trying to make the money worth. Jadi kayak kalau udah tahu nih biaya kuliah itu nggak murah, terus kalau kita sering skip kelas, kita sering kayak malas-malasan buat belajar gitu, terus sebenarnya agak ini ya, sayang sama duitnya. Iya kan? Jadi I think that's what motivate me to keep on studying, keep attending the lectures, and so. Ada yang gitu nggak? Apa ya? Mungkin motivasi dari orang tua sih, karena orang tuaku sempat bilang karena keduanya itu udah lulus S1 dan selalu dibilangin kalau masa orang tuanya dua-duanya lulus S1 kamu nggak kuliah dengan benar, kamu nggak lulus S1 juga, itu kan jadi kayak jomplang ya gitu. Iya, sama kayak menghargai jadi kayak orang tua ya kan, yang udah ngebiayain biaya kuliah kita mahal-mahal gitu. Betul, selalu mengusahakan membayar UKT tepat waktu dan tidak kekurangan. Okay, that was for the section 1. We're going back to section 2 after this break. Bye-bye. Welcome back to Tea Time Study Hall, to the other section. So, the second section is we're going to talk about study habits and achievement. So, Nadine, kamu kan ikut organisasi nih. Nah, what study habits have you helped you the most so far? Belajar jam sehari-hari, sebenarnya belajar itu menurutku kalau misal keseharian aja kayak habis kuliah, belajarnya itu nggak segiat waktu sebelum mau ujian. Iya kan? Itu relate banget sama semua mahasiswa sih menurut aku ya. Betul, jadi kalau misal habis kelas terus malamnya tuh butuh belajar, kalian cuman kayak nge-review ulang aja, nggak sampai terlalu giat banget kayak aku belajar sampai nulis banyak-banyak, enggak, cuman mungkin sekedar buka-buka notes aja, terus kayak tadi ingat aja sih, nggak yang terlalu serius. Mungkin kalau ketemu sama part atau bagian dari tadi penjelasan dosen itu kurang bisa dipahami, aku baru search lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau tadi aku bilang kalau kita belajar itu belajar yang serius banget baru waktu mendekati ujian. Itu biasanya aku pakai teknik, it's called Pomodoro technique. Itu sebenarnya kayak teknik dimana kita itu belajar ada breaknya, belajar ada breaknya dan lain sebagainya. Biasanya yang ada di internet kita tuh belajar untuk 45 menit, terus nanti break 5 menit atau 10 menit, dan di dalam breaknya itu kita dilarang keras buat scrolling karena ya itu distraksi kan. Scrolling itu bisa jadi distraksi, dan kalau scrolling kita kayak gak nyangka-nyangka tiba-tiba udah berapa jam berlalu terbuang sia-sia cuman buat scrolling. Dan
Kalau aku biasanya buat Pomodoro Technique itu I spend 50 minutes, 50 menit to study, and then for the break I usually watch satu episode of anime. Actually it's require around 20 minutes. Satu episode kurang lebih 20 menit. Jadi menurutku lah 50 menit udah aku pakai hampir 1 jam buat belajar dan satu episodenya buat nonton. Dan itu diulang mungkin sampai udah ngerasa capek, udah ngerasa cukup buat belajarnya sih. Biasanya 2 atau 3 sesi aja. Oh gitu. Tapi menurut Nadine itu teknik itu tuh efektif nggak buat kamu belajar setiap hari atau mungkin tiap dibutuhkan gitu loh? Mungkin itu efektif atau kurang efektif atau gimana gitu? Kalau buat aku pribadi cukup efektif ya, karena aku juga orang-orang yang mudah terdistraksi, dan menurutku 50 menit itu bisa jadi waktu aku buat fokus. Dan biasanya untuk membuat itu lebih efektif dan keeping the focus, biasanya aku tuh sambil dengerin classical music. Iya. Aku tipe orang yang kalau misal mau belajar itu nggak bisa dalam keadaan hening, harus ada suaranya. Dan biasanya yang memudahkan itu classical music, karena dia kan cuma instrumen mostly, dan nggak terlalu banyak liriknya yang bikin kita ke-distract kayak lagu-lagu sekarang itu. Iya tahu ya. Dan nggak joget-joget gitu ya. Betul. Terus nih ada nggak kayak tips buat teman-teman atau mungkin yang mau nyobain teknik itu biar kita tuh bisa menahan diri buat nggak scrollingnya gitu ya? Dan mungkin kembali lagi ke pengalaman awal aku buat nyoba teknik ini. Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, gimana nih kita set timernya, di YouTube tuh ada guys. Di YouTube ada, kalian tinggal cari Pomodoro Technique. Kalian bisa sesuaikan berapa menit kalian mau fokus buat belajar dan berapa menit break yang kalian butuhkan. Buat contoh ada juga yang biasanya mulai dari 25 menit nih. Apalagi buat yang awal-awal itu pakailah yang 25 menit. Jadi 25 menit itu diusahakan fokus buat belajar, buat ngerjain tugas, buat apapun. Terus nanti breaknya biasanya 5 menit aja kalau misalnya buat 25 menit. Dan di video itu biasanya udah kayak di set 3 jam. Jadi videonya itu sepanjang 3 jam. Terus ada ininya lah, timernya, ada alarmnya. Misal 25 menit udah selesai, nanti bunyi pipit. Terus dalam 5 menit itu buat kalian istirahat. Kalau misal kalian belajarnya di kos, di rumah, bisa ya yang 5 menit istirahat kalian pakai buat stretching, buat jalan muter-muter, minum, ambil makan atau dan lain sebagainya. Tapi usahakan jangan buat scrolling, gitu aja. Jadi dimulai dari waktu yang sedikit-sedikit dulu, terus baru kalau misal udah mulai terbiasa bisa ditambah waktunya. Oke, makasih Nadine. So, looking back, what achievement are you most proud of, even if it seems small at the time? Actually, if we talk about achievement, we always think about competition. And as for me, I actually never join any competition. Bahkan dari SMP mungkin ya, lomba-lomba itu aku termasuk orang yang hampir gak pernah ikut lomba. Lomba tuh mungkin kayak cuman class meet, dan ya kayak gitu aja. SMA tuh benar-benar gak pernah join yang namanya lomba. Terus kalau misal kuliah, sempat sih dapat penghargaan, achievement. Kalau itu apa itu Mbak? Itu lebih ke apa ya? Waktu itu tuh ada workshop, it's kind of public speaking workshop, dan di akhir workshop itu we required to do some speech in front of the pesertanya, and I try. Aku mencoba untuk speech itu, dan waktu dapat pengumuman ini unexpectedly I got the first place. Keren banget itu. Actually that's quite unexpected, karena emang itu pertama kali banget aku mencoba memberanikan diri buat speech di depan publik, apalagi dengan bahasa Inggris gitu. Terus kayak cara build confidence-nya tuh gimana tuh? Untuk build confidence sendiri, sebenarnya aku tuh tipe orang yang lebih
suka yapping, Iya. berbicara lebih confident to speak in English daripada in Indonesia. Apalagi buat presentasi aku jujur lebih prefer pakai bahasa Inggris karena mungkin karena kebiasaan ya. Dari dulu tuh dulu SD mungkin aku tuh orang yang suka ngomong sendiri, dan biasanya ngomong sendirinya kayak pakai bahasa Inggris walaupun itu bukan bahasa Inggris yang rapi atau yang pokoknya yang penting yapping aja. Karena itu dari udah kebiasaan Iya. tuh jadinya gampang ya. Terus habis itu pernah nggak kayak realize kalau Nadine itu making progress gitu loh selama ini gitu, dari mungkin dari dulunya yang mungkin pemalu atau apa jadi sekarang jadi confidence atau apa gitu. Mungkin ada ya, mungkin ini lebih talk about my public speaking progress. Karena dulunya waktu SMA tiap kali ada presentasi I rely on my friends. Jadi waktu presentasi dulu tuh aku cuma baca, terus yang buka presentasinya waktu presentasi pasti teman-teman yang lain. Dan there's one friend that actually inspire me to become like him, karena cara dia berbicara di depan menurutku sangat impresif. Dan suatu hari di kampus, kayaknya waktu itu pertama kali kita harus presentasi, aku mencoba menjadi dia. So I try to apply the same technique as he did, and apa ya, lebih ke oh ternyata aku juga bisa nih buat presentasi, buat berbicara di depan umum. Mungkin dari situ aku perlahan mulai percaya diri buat ngobrol di depan umum. Jadi kayak kita bisa tuh dari kayak role model. Iya, cari role model. This for this section we are going back after this break. See you. Welcome back to Tea Time Study Time. We're back to our new section, the section about study and organization, professional activity and personal life. Oke, nanti kita bisa breakdown satu-satu mulai dari study, organizational, and personal life. Kalau study, aku lebih condong buat ngikutin jadwal kuliah yang biasanya aja sih, sesuai yang ada di KRS. Itu aja. Terus kalau misal belajar tambahan seperti yang tadi aku mention, kalau buat sehari-hari nggak ada waktu khusus aku pakai buat belajar yang serius. Cuman kalau mendekati exam baru belajar seriusnya di situ dengan teknik yang aku mention tadi. Terus kalau organizational activity, ya kalau misal organisasi mungkin ke penilaian, karena kita kan sudah kayak mentor. Terus setiap pertemuan itu kita harus menilai, jadi kayak menilai mentisnya. Dan sebenarnya aku belum pernah mengalami itu, jadi aku belum bisa share gimana waktu penilaiannya. Mungkin ya, dan nggak terlalu menyusahkan sih. Jadi masih bisa disesuaikan dengan jadwal biasanya. Kalau personal life, masuk ke personal life mungkin kayak kebiasaan-kebiasaan aku di kos. Dan sebenarnya ini yang paling challenging dari ketiganya, karena kan kita udah hidup sendiri dan nggak ada yang bantu kita buat ngatur jadwal, ngatur apa ya. Kalau di rumah, jujur ibuku itu masuk tipe orang yang ada jadwalnya. Jadi walaupun mencuci baju tuh dijadwalin. Jadi cuci baju tuh ada jadwalnya. Sementara aku di kos ini kalau mau cuci baju ada jadwalnya tuh kadang nggak bisa. Susah. Iya, karena kan jadwal kuliah tuh emang udah ditentuin. Hanya ada aktivitas yang tiba-tiba muncul. Kayak misal tiba-tiba nih kita ada kelas online, tiba-tiba diajarin untuk menghadiri seminar dan lain sebagainya. Itu kan jadi kayak kita nggak punya jadwal khusus buat buat daily activity gitu. Jadi kan lebih ke struggle gimana sih caranya biar kita tuh hidupnya lebih teratur, lebih nyaman dan balance buat
belajar di kuliah tadi buat aktivitas organisasi sama personal life. Okay. Terus, how do you decide what to prioritize when everything feels important? Karena sebenarnya aku tipe orang yang apa ya, lebih mudah kalau aku tuh melihat wujudnya, tipe visual learner gitu. Jadi kalau misal semuanya tuh kayak rasa semuanya tuh penting banget dan terlalu banyak hal yang perlu aku kerjain, biasanya aku tulis. I jot everything down, random aja, pokoknya ditulis apa aja sih hal-hal yang perlu aku kerjain, to do listnya apa aja, terus aku buat kind of diagram, dan di masing-masing diagramnya itu ketulis kayak priority, the most priority. Jadi nanti tuh diurutin deh, pokoknya diurutin dari mana yang paling prioritas sampai mana yang kayak oh ini masih bisa nanti gitu. Dan biasanya yang masuk ke first priority adalah pekerjaan rumah, pekerjaan kos itu. Terus sebenarnya kalau secara teori katanya itu masih bisa kerjain nanti lah. Iya. Tapi kalau buat aku itu harus jadi prioritas utama. Misal contohnya aku tuh ada tugas, deadline-nya udah mepet nih. Malam ini. Dan sementara itu aku juga harus bersih-bersih kamar. Logikanya orang-orang pasti bakal milih ngerjain tugas dulu baru bersihin kamar kan. Teorinya juga sebenarnya, tapi kalau buat aku harus bersihin kamar dulu baru ngerjain. Biar kayak kalau misal tempatnya udah dibersihin kan lebih nyaman dan kita tuh jadi lebih apa ya, nyaman buat ngerjain, jadi kayak lebih cepat, lebih nyaman, terus kan jadi lebih santai gitu. Betul, tapi kadang ada ininya juga sih, ada kekurangannya juga, karena kita udah terlalu fokus buat bersihin kamar dan energinya udah habis di bersih-bersih, jadi tugasnya kadang mulai kayak ngerjainnya nggak terlalu maksimal. Tapi ya, jadi aku selalu berusaha buat menjaga kebersihan kamar biar waktu aku tuh butuh ada hal yang aku harus prioritasin, aku nggak ngurusin bersih kamar gitu loh. Gitu. Pernah nggak sih kayak merasa overwhelmed trying to manage everything at once? Pernah, apalagi kalau misalnya di minggu-minggu mendekati itu kadang tiba-tiba kayak tugasnya tuh kayak numpuk banget, banyak banget tugas, banyak banget hal-hal yang dilakuin, banyak banget kewajibannya. Terus apalagi organisasi, kalau misalnya di akhir-akhir itu kan udah mulai kayak akumulasi temuan, final project, dan itu harus koordinasi dengan banyak orang kan. Jadi kayak bener-bener banyak banget hal yang harus dilakuin, dan kadang di waktu-waktu itu semua jadi berantakan, nggak teratur. Iya kan? Iya betul. Jadi mungkin itu waktu-waktu dimana aku merasa what has been your biggest support during stressful time? Kalau aku, I think I usually deal everything by myself. Karena apa ya, bukan tipe orang yang selalu ceritain aduh ini gimana, rata-rata aku tuh cuma udah ngerjain diri sendirinya, semuanya udah aku selesaiin sendiri dulu. Aku coba menyelesaikan sendiri dulu, baru nanti kalau misalnya udah kepepet kayak udah nggak ada ide gimana nyelesainnya, baru aku coba cerita sama orang lain. Biasanya aku cerita ke temen dulu sih daripada ke keluarga. Kecil. Karena keluarga kan jaraknya jauh di rumah, gitu ya. Jadi ya kadang diresponnya agak lama. Jadi ya udah deh, kita sama temen dulu. Mungkin ini nggak sih, kalau keluarga kan mungkin dari pemikirannya kadang, kalau apalagi kan kadang beda gap usia gitu ya. Jadi kan kadang kalau misal buat kita merasa stres, kadang buat orang kayak biasa aja gitu. Apalagi dengan istilah Gen Z ini kayak gampang banget stres sih gitu kan. Gitu. Kan kalau misal sama teman kan bisa jadi kalau emang kita tuh sama stresnya tuh di bagian yang sama gitu. Karena kita lebih relate aja sih. Jadi aku jujur lebih nyaman cerita ke temen dulu, baru ke orang tuanya nanti kalau misalnya udah pulang. Terus kalau what-nya, sebenarnya kalau misalnya lagi stres banget sama kebanyakan tugas gitu, ya tugasnya diselesain dulu deh. Normalnya tugasnya diselesain dulu. Terus biasanya buat
mengurangi rasa stres itu aku pilih untuk melampiasinya lewat main game. Ya, biasanya emang lagi hype main game online gitu kan. Iya. Terus kayak ada lagi nggak kayak mungkin biasanya kan kalau anak zaman sekarang kan apalagi lagi marak-maraknya nih kayak film-film atau main atau nonton gitu. Nadine juga melakukan hal yang sama gitu juga nggak? Kalau buat aku bukan tipe orang yang suka nonton film banget, jadi aku lebih sering biasanya buat main game atau makan. Oh iya sih, kalau emang lagi stres itu emang nafsu makannya yang lagi naik-naiknya. Terus jujur makan makanan enak tuh mood booster banget. Bahasanya mood booster banget ya. Setuju. Terus apalagi kita di Jogja, Itu banyak banget makanan tuh banyak banget dan termasuknya cukup murah ya, nggak terlalu mahal. Dan apa ya, online food, online apa sih namanya, iya online delivery itu kayak mudah banget diakses. Dan ongkirnya nggak mahal kalau di sini. Iya, nggak kayak di rumah itu mungkin. Iya, dan di rumah tuh biasanya memang aduh makan apa ya. Kalau di sini itu tuh bisa pilih random dan itu semuanya hampir semuanya enak. Jadi mungkin itu aja sih buat supportnya. So that's the end of this session, guys. So we are back to after this break. Hey guys, welcome back to Tea Time Study Talk. So we are in the last section. So the section will talk about reflection and closing question. So Nadine, how was this journey change the way you see yourself? Okay, so the journey refers to the university life, right? Yeah. So this journey taught me that I'm actually more capable than I thought. Kembali lagi ke dulu, aku selalu merasa aku nih gimana ya, kurang confident about myself dan terlalu takut untuk mengutarakan pendapat. Sekarang kalau misalnya di kuliah ini, kalau misalnya kita nggak bilang apa yang kita mau tuh kita yang rugi sendiri. Jadi I think di situ aku jadi lebih berani buat mengutarakan apa yang aku mau dan lebih percaya diri karena tadi itu my public speaking skills sudah mulai meningkat and I'm more used to speak in front of others, so that actually helped me to with my confidence. I think that's all sih. What message would you like to share with students who feel pursued to move faster than their own pace? Actually ini lebih relate ya, karena zaman sekarang itu dunia tuh serasa berputar cepet banget. Iya kan, kayak cepet banget dan terlalu banyak yang harus kita kerjakan tadi, itu sering bikin kita overwhelmed. Dan terus kalau misalnya lihat sosmed, lihat teman-teman yang lain, apalagi kita udah kuliah, kadang tuh ada teman yang udah kerja, udah bikin kayak I don't feel enough, I don't feel like I'm doing enough, kadang seperti itu. Tapi menurutku kalau dari aku sendiri, aku lebih mementingkan kewarasan aku aja sih. Jadi so I'm going to tell about closing motivation. So before we end, remember this: you don't need to rush to catch up with anyone. Your journey is your own, and every small step you take already counts as a progress. Be kind to yourself, celebrate your effort, and trust that you are growing in your own beautiful way. Thank you for joining Tea Time Study Talk. Let's keep sipping, smiling, studying together.